Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dafa Al-Haq, NPM 1951020377. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah pasar modal syariah. Yang pertama soalnya yaitu jelaskan tentang pasar modal syariah dan instrumen yang ada di dalamnya, sertakan perbedaan dengan pasar modal konvensional. Pasar modal syariah adalah instrumen keuangan jangka panjang yang mengelola perdagangan seperti surat utang, saham, reksadana, dan menerapkan prinsip syariat Islam sebagai landasan sistem kerjanya. Di Indonesia, pasar modal syariah sendiri tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, yaitu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan bursa efek syariah. Instrumen pasar modal syariah terbagi menjadi 3, yaitu sekuritas aset, sekuritas utang, sekuritas modal. Sekuritas aset yaitu instrumen yang meliputi bentuk penyertaan musyarakah yang mewakili modal tetap dengan hak pengelola, pengawasan manajemen, serta hak suara dalam pengambilan keputusan. Sekuritas uang. Kategori instrumen ini berupa penerbitan surat utang yang terjadi atas transaksi jual beli atau sumber perdanaan sebuah perusahaan. Sekuritas modal yaitu sekuritas atau bukti kepemilikan modal dalam bentuk saham dari perusahaan emiten terdaftar di dalam pasar modal syariah. Yang membedakan keduanya yaitu terletak pada pemenuhan kriteria prinsip hukum Islam. Pasar modal konvensional tidak terikat pada kriteria prinsip syariah, sedangkan pasar modal syariah mengharuskan tunduk pada instrumen dan mekanisme yang berlaku dalam pasar modal serta tidak bisa dilepaskan dari ekonomi syariah. Baik, sekarang saya akan menjawab soal nomor 2. Soalnya, sebutkan risiko yang dapat terjadi di pasar modal syariah dan bagaimana cara menanggulangi risiko tersebut. Risiko yang dapat terjadi pada pasar modal syariah yaitu kehilangan modal, imbal hasil tidak pasti, sulit menjual produk investasi, dan tidak paham produk investasi. Yang pertama, kehilangan modal tadi yaitu merelakan modal mungkin terjadi. Pasalnya, harga unit atau lembar saham investasi syariah kerap berubah mengikuti pasar dan pasar-pasar tertentu. Ada kalanya Anda dapat untung dari investasi tersebut dan ada kalanya juga tidak. Yang kedua, imbalan hasil tidak pasti. Imbal hasil tidak pasti wajar terjadi pada risiko investasi syariah. Di poin sebelumnya, imbal hasil tidak pasti menyebabkan modal hilang. Imbal hasil tidak pasti ini terjadi karena risiko pasar. Sulit menjual produk investasi. Di samping bebas riba, juga mengurangi sedikit kegelisahan terhadap produk yang meragukan dari segi syariat. Yang keempat, tidak paham produk investasi. Salah satu kelemahan investor konvensional dan syariah adalah tidak paham produk investasi. Yang kelima, tidak kenal perusahaan yang diinvestasikan. Investor perlu mengenal produk yang diinvestasikan dan perusahaan tidak kenal maka tidak investasi. Kemudian cara mengatasi yang pertama yaitu diverifikasi. Sebagai investor syariah penting sekali diverifikasi. Yang kedua, tahu waktu jual beli. Misalnya jika ada investasi saham tekstil dengan harga Rp500 di pagi hari, kemudian harga melonjak naik ke harga Rp1.000 di siang hari, jualah dengan penuh pertimbangan. Begitu pula saat membelinya. Yang ketiga, update berita ekonomi dan financial point ini cukup krusial, mengingat pergerakan harga sebuah investasi terus berubah. Yang keempat, prioritaskan investasi jangka panjang. Terakhir,
Prioritaskan investasi syariah ini sebagai investasi jangka panjang, terlebih jika Anda investasi saham syariah. Bila semakin murah harganya, semakin berkurang pula risiko kerugian atau cut loss. Baik, saya selanjutnya akan menjawab soal nomor 3. Soalnya, bagaimana syarat menjadi investor saham syariah? Syaratnya yaitu yang pertama, pilihlah perusahaan efek yang punya syariah online trading system. SOTS itu sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Yang kedua, jangan lupa untuk menentukan rekening efek syariah. Yang ketiga, pastikan kita telah terkonfirmasi sebagai investor. Yang keempat, transfer uang untuk modal awal investasi. Yang kelima, kenali saham yang kita inginkan. Baik, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 4. Soalnya, berikan pendapat Anda mengenai investasi dalam Islam. Menurut saya, investasi itu ialah sesuatu yang mengeluarkan sejumlah uang atau menyimpan uang pada sesuatu dengan harapan sesuatu saat nanti mendapatkan keuntungan finansial. Misalnya, investasi pembelian berupa aset finansial itu ya seperti membeli obligasi, saham, asuransi, dan lain-lain. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.